kenikmatan yang Allah berikan. Dan keyakinan itu adalah amalan rasa syukur kita. Dengan kita meyakini apapun yang kita terima semuanya adalah karunia. Dan duduknya kita di sini adalah pembuktian rasa syukur kita kepada Allah. Dengan apa yang kita dapatkan, kita gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan alhamdulillah sekali lagi kami mengucapkan sebuah kenikmatan di waktu kali ini saya mendapati tampilan pandangan yang tidak biasa. Biasanya yang hadir di majelis tadabbur Qur'annya IKD ini anak-anak tua biasanya. Sekarang kok mulai terlihat banyak anak-anak muda. Sekali lagi saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Adik-adik nanya, kan baru kali ini saya lihat adik-adik banyak hadirnya. Adik-adik kesini ngapain? Kan boleh nanya kan, bener? Karena sebelumnya nggak pernah kesini, maka sekali kesini mau saya tanya, adik kesini ngapain deh? Halo, nyari ilmu apa nyari jodoh? Loh, soalnya konon di Surabaya itu konon saya itu bagian yang mencarikan jodoh. Saya kira adik kesini itu nyari jodoh. Saya spesialis nyari jodoh loh, Dik. Saya khawatir adik kesini itu niatnya nyari jodoh, karena pematerinya biasanya punya side job, kerjaan sampingan itu nyarikan jodoh orang. Nah, kalau adik niatnya kesini nyari jodoh, mohon maaf, temanya bukan masalah jodoh. Nah, kalau adik nyari ilmu, insya Allah dapat, tapi tergantung niatnya adik. Tapi yang pasti adik kalau kesini nyari snack sudah dapat. Itu kan di depannya adik sudah snack itu. Nah, kenapa saya gunakan kalimat ini, Dik, teman-teman muda? Kalau kesini nyari ilmu, bukan saya yang memastikan, Anda sendiri yang memastikan. Karena saya khawatir Anda kesini niatnya kurang tepat. Bisa jadi ada yang niat ikhlas, insya Allah. Tapi ada niat yang terpaksa, wallahu a'lam. Gimana lagi Ustadz disuruh sama Ustadz-Ustadzah misal, kan saya nggak tahu ya. Maka tolong jangan salah nih niat. Kenapa Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian? Supaya niat itu selalu terjaga dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, salah satu cara yang Allah sampaikan melalui Rasulullah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, sekali lagi, cara agar kita bisa menjaga niat kita dalam aktivitas apapun itu adalah dengan cara kita mengawali aktivitas kita dengan sebuah doa. Itu cara supaya niat kita terjaga. Maka kita awali dengan sebuah doa, mohon diikuti Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Semoga segala apa yang telah Allah janjikan, niat-niat kita yang mungkin masih belum tepat, semoga dengan doa ini mengawali majlis ini, niat kita kembali kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik, yang paling penting itu amalan zahir apa amalan batin? Yang paling penting. Dua-duanya nggak boleh dipisahkan, iya. Tapi harus ada yang kita prioritaskan, yaitu amalan batin.
Kita itu sering ramai tentang amalan dohir, tentang yang tampak-tampak itu. Ibadah kita secara dohir, gerakan sholat lah dan lain sebagainya, itu penting iya. Tapi jangan dilupakan, karena ini yang sering tidak kita sadari. Apa itu? Amalan batin yang kita kenal dengan amalan hati. Coba lihat amalan apa yang secara dohir itu amalan paling topnya lah, yang paling the best. Ibadah yang paling tinggi levelnya secara amalan zahir itu adalah ibadah yang bernama apa kira-kira Dik? Maksudnya bagaimana Ustaz? Gampangnya gini lah, ibadah yang tidak semua orang melakukan itu bagi kita adalah amalan paling top level. Apa kira-kira Dik? Kalau ngaji banyak orang bisa ngaji, sholat banyak orang bisa sholat. Yang jarang orang bisa melakukan dalam amalan zahir ibadah haji. Loh, jutaan orang loh bisa haji. Apalagi yang tidak bisa banyak orang melakukan, yaitu perang jihad fi sabilillah. Loh, jelas-jelas dikatakan di situ, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kamu berperang, tapi nggak banyak yang mau. Lebih banyak orang yang membenci perang itu. Berarti tidak banyak orang bisa melakukan jihad. Tapi kalau Bapak Ibu di sini dikatakan semuanya jamaahnya IKD tahun depan haji, seneng? Oh iya, amin amin ya Allah, amin. Pertanyaan saya, senang apa benci? Senang. Tapi semuanya jamaah IKD Mojokerto besok jihad fisabilillah, ayo jujur. Kan mulai beda. Berarti ada satu amalan yang jarang disukai banyak orang, tapi ketika ada yang mengamalkan, maka amalan itu menjadi top level, yaitu jihad. Amalan zahir apalagi yang menjadi top level? Sedekah yang banyak tentunya, plus orang yang berdakwah. Tapi menariknya, 3 amalan ini Bapak Ibu yang secara zahir tampak keren, tapi gara-gara 3 amalan inilah, mereka bertiga inilah yang paling cepat masuk neraka. Insya Allah mungkin pernah dengar kisah hadis ini. Ketika orang yang syahid dipanggil sama Allah, kamu ngapain meninggalnya kok syahid? Aku berperang di jalanmu ya Allah, i'laan li kalimatillah. Aku mengangkat derajat Islam ya Allah demi engkau. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong. Apa yang terjadi? Turihat finnar, dicampakkan, dilemparkan ke neraka. Siapa yang dimasukkan neraka Pak? Orang yang berjihad fisabilillah. Amalan zahirnya oke, keren, top level, tapi urusan amalan hatinya salah niat. Ternyata ingin cari popularitas. Kamu ngapain sedekah sampai 2M? Ikhlas ya Allah, karena engkau ikhlas. Kamu ngapain mengajak orang untuk melakukan kebaikan? Ikhlas ya Allah, ikhlas karenamu, liwajhikal karim waridhoka matlubi. Wah, macam-macam kata Allah yang tahu hati kita. Kadzabta, kamu nyari itu supaya kamu viral, supaya IG-mu punya follower 100.000. Dek, punya IG? Punya? Adik punya IG? Followersnya berapa? Nenek gak wani nyebut iki rada sungkan-sungkan. Sudah kelihatan kok jumlahnya dikit ya. Ya, tenang saja, kita sama kok, kita sama ya, kita sama. Jumlah saya enggak banyak kok. IG saya itu Heru Kusuma Hadi. Saya menyebutkan ini bukan maksud Anda nge-follow saya, enggak. Saya ingin menunjukkan saya juga punya IG ya, namanya Heru Kusuma Hadi ya. Bapak dan Ibu adik-adik sekalian, jangan salah niat. Saya sudah berapa tahun Ustaz Haris di sini? Ngapunten sama IKD. Hah? Mosok 10 tahun. Wow, amazing kalau sudah 10 tahun. Enggak sampai 10 tahun. Nggak tahu ya, kalau saya di Mojokerto ini sementara ini berbeda dengan kota yang lainnya.
Bapak Ibu. Mungkin karena dekat dengan Surabaya. Tapi kalau di kota lain itu saya baru mau mengisi di luar kota Surabaya itu minimal 2 agenda apa 3 agenda. Selain itu saya nggak mau. Kenapa? Karena sudah kadung-kadung jauh perjalanan. Cuma satu, berbagi kisah, berbagi berkah, berbagi hikmah, eman. Jauh-jauh. Biasanya gitu. Cuma di Mojokerto, alhamdulillah kok awet. Sudah sekian tahun dan itu pun cuma satu agenda. Yo, saya nyetir-nyetir dewe. Sampai ini menyajikan materi sendiri, pulang-pulang sendiri. Nggak ada yang nemanin saya. Saya melihat ke bapak-bapak, ya, saya nggak melihat ke ibu-ibu, saya nggak perlu ditemani ibu-ibu, ya, bahaya. Kenapa saya bahas ini? Karena inilah yang akan kita bahas. Saya nggak perlu ditemani ibu-ibu, Mas. Kalau ada yang mau pulang ke Surabaya, ada yang asli Surabaya, nanti pulang bareng saya, ya, kan mumpung libur ini. Teman-teman yang sekolah di Mojokerto ini, mohon maaf, kita melanjutkan kisah Nabi Yusuf. Ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-31. Kenapa tadi saya bilang saya nggak ke ibu-ibu, nggak ke teman-teman akhwat, saya lebih kepada laki-laki. Bukan berarti saya suka laki-laki loh Mas. Saya tetap suka perempuan. Ya, makanya saya punya istri, ya. Itu yang paling penting dicatat. Karena ayat ke-24 ini kita lanjutkan, ya. Ini sudah lama karena sebelum Ramadan setahun yang lalu, ya. Ayat ini berbicara tentang syahwat. Saya ulangi lagi, ayat ke-24 sampai ayat yang ke-31 ini berbicara tentang syahwat. Saya tidak berbicara tentang nafsu, tapi tentang syahwat. Apa bedanya nafsu dengan syahwat? Ini kita mencoba mereview kembali, mengambil pelajaran yang sebelumnya. Syahwat itu sifatnya khusus, nafsu itu sifatnya umum. Jadi dalam keumuman nafsu, umum ini nafsu itu, di dalamnya nafsu itu ada satu lingkaran kecil namanya syahwat. Maka boleh saya katakan setiap nafsu itu belum tentu syahwat, karena nafsu masih banyak, macam-macam nafsu ini. Tapi setiap syahwat pasti nafsu. Saya ulangi lagi, setiap nafsu belum tentu syahwat, tapi setiap syahwat pasti nafsu. Contoh, ini rasa. Di dalamnya rasa kan banyak, ya, macam-macam di dalamnya rasa. Ada gurih, pahit, manis. Nah, salah satu rasa itu namanya nikmat. Sedangkan yang garis besarnya ini adalah rasa. Maka boleh saya katakan setiap rasa belum tentu nikmat, tapi setiap nikmat pasti rasa. Nah, rasa itu juga nafsu yang saya maksud tadi itu. Dan yang namanya nikmat ini adalah syahwat. Maka setiap rasa, setiap nafsu belum tentu syahwat, tapi setiap syahwat pasti adalah masuk kategori nafsu, karena nafsu itu nikmat. Iya dek, nafsu itu nikmat. Nggak berani jawab karena ada orang yang lebih tua. Tapi kalau Anda sendiri sama saya pasti jawabnya iya. Benar dek? Loh kok diem toh? Ngasih senyuman toh lah itu loh, ya. Nah, coba kita buktikan kisahnya. Ayat yang ke-24. Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Lalu menariknya yang disebutkan dulu di sini itu yang suka dulu perempuan, karena Pak menggunakan kalimat wa hammat bihi wa hamma biha. Dan perempuan itu lebih condong seneng sama bihi, domirnya untuk laki-laki. Berarti subjek pertama adalah pelakunya perempuan, yaitu istri Imro'atul Aziz. Konon kisah namanya Zulaikha. Zulaikha seneng sama Yusuf. Nah, menariknya wahamma biha, Yusuf juga seneng kepada Zulaikha dalam status masih nafsu.
Laula arro'a burhana rabbi. Kalau seandainya Nabi Yusuf itu tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya, maka terjadi hal-hal yang menjadi masalah. Jadi dikisahkan Nabi Yusuf ini dengan Zulaikha ini posisinya sudah apa? Di dalam satu, saya menyebutnya masih lokasi. Bapak Ibu menyebutnya ruangan. Nggak ada yang salah memang. Cuma kenapa saya menyebutnya lokasi? Nanti ada kaitannya dengan ayat berikutnya. Begini. Dalam satu ruangan, dalam satu lokasi itu, kemudian Nabi Yusuf berduaan dengan Zulaikha atau perempuan itu, sang perempuan ini. Dan keduanya sudah semakin tertarik. Bahkan posisinya tidak ada orang lain di situ. Cuma berdua. Yang menggoda siapa? Ya? Nggak usah pakai sebut nama, perempuan apa laki-laki saja. Yang menggoda siapa? Oh, apakah memang perempuan suka menggoda, Pak? Oh iya tak? Itu loh bapak-bapak Bu ya. Yang mau digoda Pak siapa di sini? Laki-laki. Keduanya pas, dua-duanya memiliki keinginan karena menggunakan kata yang sama, hamma. Hamma itu keinginan yang sangat kuat. Maka nanti kaitan dengan qad syafaqaha hubban. Maka kalau kita lihat Nabi Yusuf itu kan seorang nabi, sudah jadi nabi. Maka apa yang terjadi? Maksum, dijaga oleh Allah. Caranya menjaganya laula an ra'a burhana rabbih. Kalau seandainya Nabi Yusuf itu nggak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka Nabi Yusuf bisa jadi kedaden. Walaqad hammat bihi wa hamma bihanya, kejadian. Tapi apa yang terjadi? Nggak jadi. Kenapa? Nabi Yusuf melihat tanda-tanda Rabbnya. Dan apakah yang dimaksud dengan tanda-tanda Rabb yang membuat Nabi Yusuf nggak jadi untuk melakukan perilaku kemaksiatan dengan si wanita itu? Menurut Imam Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, karena Nabi Yusuf melihat wajah ayahnya, bukan wajah ibunya. Kenapa kok bukan wajah ibunya? Kan Nabi Yusuf punya ibu. Ingat ya, bapaknya Nabi Yusuf siapa Mas? Nabi Yakub. Bapak, ini khusus para ayah ini, saya berpesan. Surat Yusuf itu surat yang mengisahkan tentang Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Bapak Ibu, setiap nabi diutus untuk umatnya, tapi hanya Nabi Yakub yang tidak ada kisahnya dia bersama umatnya. Nabi Yakub hanya dikisahkan bersama dengan anak-anaknya. Maksud saya ayah, pentingnya ngurus anak itu sebagaimana pentingnya ngurus umat. Kisah Nabi Yakub tidak terkisahkan dengan umatnya yang Bani Israel itu lebih dari 2 ayat, tapi lebih dari ratusan ayat berbicara Nabi Yakub dengan anaknya. Berarti seakan-akan pesan Allah, wahai para orang tua, para ayah khususnya, urusan umat itu sama pentingnya dengan urusan keluarga. Karena kisah Nabi Yakub tidak dikisahkan dengan umatnya, padahal setiap nabi terkait dengan umatnya. Tapi Nabi Yakub dibincangkan hanya dengan keluarganya, khususnya anak-anaknya. Nah, kembali kepada pertanyaan, kenapa kok bukan wajah ibunya? Karena ini kondisinya darurat. Sudah berduaan di kamar, dua-duanya pingin seneng, maka kondisi yang seperti ini namanya darurat. Maka kenapa yang muncul wajah ayahnya? Masih ingat? Karena ayah omongannya, bicaranya, perkataannya merubah, sedangkan ibu mempengaruhi. Masih ingat dulu? Kayaknya sudah lupa sih kayaknya ya. Saya pernah menyampaikan materi ini. Ucapan ayah itu merubah, ucapan ibu mempengaruhi. Apa bedanya? Kalau merubah itu cepat, instan. Kalau mempengaruhi lambat sekali, tapi langsung jeb, dalam sekali.
Maaf, ini mumpung ada adik-adik. Dek, bayangkan Anda membaca surat dari bapak ibu kalian, kira-kira yang membuat kalian itu terhentak perasaan Anda itu moco tulisannya bapak apa moco tulisannya ibu? Ayo, misal nih Anda tak kasih kertas pesan dari bapak, saya ketik tulisan bapak sama tulisan ibumu sama, fontnya sama, ukurannya sama, warnanya sama, nggak ada visualnya. Pokoknya yang ini bapakmu, yang ini ibumu. Belum pernah merasakan? Baik, kisahnya gini dek. Ini adik-adik dari SMA ya? Oh ya, saya itu punya amalan di kelas saya dek. Ketika akhir siswa saya kelas 12 itu meninggalkan sekolah karena dia harus kuliah, maka hari terakhir di sekolah saya bikin sebuah tradisi. Tradisinya itu apa? Pesan bapaknya sama pesan ibunya saya suruh nulis kirim ke saya. Lalu saya ketik ulang dek. Tulisannya bapak saya ketik ulang, tulisannya ibu saya ketik ulang. Saya buat semuanya sama tanpa ada visual. Yang membedakan cuma ini tulisan bapakmu, ini tulisan ibumu. Apa yang terjadi? Murid-murid saya yang cowok, sekelas cowok semua itu, kurang lebih 20-an sekian itu, tiba-tiba kalau pas membaca tulisan bapaknya nangis apa ngeremeng? Hai mas, coba tebak mas. Bayangkan sajalah, Anda belum pernah. Nangis apa ngeremeng? Menariknya ngeremeng bu. Ketika membaca tulisan bapaknya, ayahnya, papanya, abinya itu ngeremeng kayak suara lebah di kelas itu. Bahkan saya pernah mendengar ada kalimat dari murid saya itu tiba-tiba langsung nyerocos kalimatnya, halah gedabrus. Mungkin anak ini mangkel sama bapaknya, cuma bapaknya suswit-suswitan ngasih pesan, papa sayang sama kamu nak, cuma papa harus pergi jauh, tapi uangnya papa 10 juta tiap bulan untukmu. Anaknya nggak merasa cocok dengan ucapan bapaknya, mungkin kemudian mengucapkan gedabrus itu, karena saya nggak nanya memang. Tapi ketika sudah baca tulisan ibunya, satu kelas itu diem, bu, diem, dan hampir 50%-nya nangis. Tiba-tiba anak laki-laki kelas 12, kelas 3 SMA nangis baca tulisan ibunya, padahal sekali lagi fontnya sama mas, ukurannya sama mbak, dan nggak ada visual foto macam-macam warna, nggak ada. Tapi kenapa berbeda perasaan anak ketika membaca pesan orang tuanya? Lebih terasakan pesan dari ibu, karena ucapan ibu mempengaruhi. Memang bu, ucapan ibu kadang-kadang nggak didengar anak, tapi kan ibu memang seneng ngomong. Akhirnya ibu tetap ngomong meskipun anak nggak dengar. Itu memang nggak didengar anak ibu-ibu, tapi jangan putus asa, tetaplah istiqomah untuk CEREWET untuk anak. Loh, saya bilang sama adik-adik, dek, ibumu itu CEREWET itu sudah fitrahnya. Anda nanti akan nyusul kok adik-adik juga. Mas, ibumu memang harus gitu. Supaya apa? Namanya mempengaruhi itu apa bisa cuma sekali, Bu? Enggak, mempengaruhi itu harus sering. Cuma kalau kita berbicara di sini, kenapa Bapak? Bapak itu merubah, bukan mempengaruhi, Pak. Dan kapan digunakan kalimat Bapak ini? Kapan kita menggunakan kalimat yang bisa merubah? Kalau kondisinya memang membutuhkan yang instan harus dirubah. Kalau ada anak nonton pornografi, Bu, ada anak melakukan kemaksiatan, yang nasihati jangan ibu. Astagfirullah, anakku menonton hal yang diharamkan. Tolong jangan ya nak, itu haram. Masih nonton nggak Pak? Masih nonton. Ibu lembut. Coba kalau bapak yang ngomong, astagfirullah, tutup.
Apa? Pengin apa? Delok. Apa? Deloken terus. Deloken. Mari ini deloken. Itu beda. Maka Nabi Yusuf itu melihat wajah ayahnya karena kondisinya hal ini terkait dengan kemaksiatan yang butuh darurat, secepatnya harus diputus kondisi itu. Maka yang paling bisa merubah itu adalah ayah, karena ayah lebih pada kata kenapa Pak? Ketegasan. Maka ibu terkait dengan yang menegakkan aturan di rumah, ngasih reward, punishment, itu sebenarnya harus ayah, Bu. Harus ayah. Dalam arti seharusnya bukan wajib ya. Adabnya seperti itu. Satu, agar anak punya kedekatan dengan ayah meskipun ayah harus di luar. Dua, karena memang bawaannya bapak-bapak harus tegas. Ibu yang meramut luka, yang membasuh luka, yang memeluk. Kalau ibu satu sisi yang menegaskan aturan, satu sisi yang memeluk, anak pasti akan kagok sama ibu. Do you know kagok? Napa? Serba salah. Iki mau mari nyeneni aku, saiki memeluk aku. Siapa dia sebenarnya? Kan gitu, Pak. Loh serius, yang memberikan reward itu seharusnya, reward dan punishment itu bapak yang menegakkan aturan. Maaf kalau di kami, kalau anak butuh uang itu ke kami, Pak, bukan ke ibunya. Kalau ada hukuman-hukuman, ya saya yang memberikan hukuman. Kalimat yang keras, saya yang memberikan kalimat keras. Sampai saya tadi malam bilang ketika menasehati anak gadis kami, istri saya menasehati dengan kalimat yang sederhana, yang lembut, yang ini. Saya cuma bahasa sederhana. Ojo banding ke. Dek, anak perempuan kan dinamika gengnya kan lebih kuat, Dek, ya, ketimbang anak laki-laki. Besti-bestian kan, Dek, perempuan itu. Kalau dia tidak ikut, aduh gimana ya, aku nanti sendirian, aku tak ikut. Pokoknya kedekatannya itu luar biasa. Apa saya katakan? Nak, kalau anakmu itu kemudian berangkat, maka itu karena orang tuanya sementara mengizinkan. Kalau ayah nggak mengizinkan anak ayah berangkat, maka kamu tolong jangan banding-bandingkan ayahnya dia dengan ayah, karena berbeda. Lalu saya mengutip dalil. Ya memang saya mampunya mengutip dalil. Kalau engkau menyamakan sesuatu, masih ingat nggak hadisnya yang terjemahannya itu? Allah akan murka ketika ada seseorang yang membanding-bandingkan Allah dengan tidak meminta kepada Allah. Maka Allah mengatakan, kalau memang kamu punya Rob selain aku, maka silahkan pergi dari bumi ini, cari Robmu sana. Bahasa saya ke anak saya, nak, kalau kamu lebih menyukai ayahnya daripada ayahmu sendiri, sudah kamu datangi ayahnya, minta ke ayahnya keluar dari rumah ini. Tapi dalam kondisi jangan serius kayak gini, Pak, nanti horor. Kondisinya menyampaikan dengan guyon, karena anak perempuan gak bisa diseriusi. Yang bisa menyeriusi dia itu hanya calon suaminya. Kalau bapak gak bisa, bener Dik? Senyum-senyum ya Dik. Jadi ketika yang muncul itu adalah wajah ayahnya, maka muncul saat itu sikap Nabi Yusuf. Apa sikapnya? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsha. Dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya su', keburukan, wal fakhsha, kekejian. Sekali lagi ini perannya ayah ya, karena merubah itu tadi. Innahu min ibadinas mukhlasin. Sungguh Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Maaf, Pak, godaan wanita yang paling berat itu wanita yang mana, Pak? A, cantik. B, punya jabatan. Yang mana, Pak? Godaan wanita yang paling berat itu wanita cantik atau wanita yang punya jabatan? Monggo. Cantik. Kok ibu ikut menjawab? Ibu punya pengalaman kah dengan ini? Oh enggak. Yang mana, Pak? Cantik atau punya jabatan yang paling berat? Ya? A. Ada lagi yang B? A tadi apa, Pak? Cantik apa jabatan? Oh, cantik. Izin?
Bapak menjawabnya berdasarkan pengetahuan atau pengalaman? Pingin tahu saya. Kalau di Surabaya itu Pak, memang. Berarti Surabaya sama Mojokerto kan sama ya? Ya. Tapi kalau seandainya ini digabungkan, Pak. Seorang laki-laki digoda oleh perempuan yang A, cantik, B, punya jabatan. Kira-kira yang akan terjadi? Bisa ditolak atau tidak bisa ditolak? Wah, nggak berani jawab, Bu. Karena ayahnya di sini cerdas-cerdas ini ya. Kami jawab, Ustaz, nanti di rumah malah diinvestigasi nanti. Itu bahayanya. Bagi mereka yang pernah diuji dengan ujian wanita yang memiliki jabatan dan cantik, lalu dia berucap, inni akhafullah, aku takut karena Allah, maka orang ini wajib mendapatkan naungan Allah fi yaumil qiyamah. Saya ulangi lagi. Kalau laki-laki, Pak, digoda dengan perempuan yang memiliki jabatan dan secara fisiknya cantik, tapi laki-laki ini berhasil untuk menjauhi godaan itu, orang ini berhak mendapatkan naungan Allah fi yaumil akhir. Kenapa ini saya perlu tegaskan, Bapak Ibu? Fenomena saat ini la haula wala quwata illa billah. Ibu, saya mau nanya, Ibu lebih mengkhawatirkan broken home apa broken heart? Yang Ibu takutkan broken home apa broken heart, Bu? Ya? Do you know broken home? Yes. Broken heart? Of course. Sekarang saya tanya, Ibu lebih mementingkan takut yang mana? Saat rumah tangga rusak atau saat hati sakit? Ibu, hati sakit itu nggak perlu adanya rumah yang rusak. Broken heart itu nggak perlu adanya diawali dengan broken home. Ada orang sudah broken heart, hatinya rusak, hatinya sakit, meskipun dia rumah tangganya masih seatap, serumah. Maksud saya adalah jangan sampai kita hanya berbicara broken home, tapi lupa dengan broken heart. Dan ujian-ujian yang paling berat, Bapak Ibu, maaf ya Bapak, Mas, bukan wanita yang cantik, Mas. Wanita yang memiliki segala hal, itu membahayakan. Kenapa? Karena dengan dia jabatan, dia bisa jadi cantik loh di mata laki-laki yang ingin dia goda. Karena dia punya lainnya. Apa itu? Ya pasti punya uang. Dek, dengan uang bisa bikin cantik nggak, Dek? Yang Putri? Bisa. Apa istilahnya sekarang itu, Dek? Hah? Sing gigi loh. Wah, ya itulah ya, Anda lebih tahu. Sehingga nggak usah jauh-jauh pakai gini, Dek ya. Pakai apa istilahnya? Filter. Ya kan? Celing. Nah, wih, sudah putih. Dikirimlah. Wih, wayu. Tapi goyang dikit, kelihatan hitamnya kan. Maka saya berpesan sekali, hati-hati dengan godaan-godaan lawan jenis. Ini pesan kami untuk adik-adik juga. Tapi lebih parah lagi, maaf Bapak Ibu, kepada kita orang tua yang sudah berkeluarga ini, hati-hati. Kenapa? Karena Allah menyampaikan pada ayat yang ke-24-nya tadi itu perbuatan yang mungkar dan keji. Coba kita lihat ayat yang ke-25-nya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladail bab. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu. Dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang min duburin hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Ush. Kalimat ini Pak, Ibu, adik-adik, kalau kita bahas dalam sekali, saya buktikan.
Lalu ketika Nabi Yusuf sudah sadar dirinya ini dalam hal kondisi yang tidak baik, maka kenapa saya katakan lokasi tadi, syarat kalau ingin terjauh dari kemaksiatan, tinggalkan lokasi kemaksiatan. Sekuat-kuatnya Nabi Yusuf dengan keimanan, nggak mungkin tetap duduk di situ, Pak. Ustaz, godaan aku, imanku kuat. Enggak. Konsekuensi kita ingin meninggalkan konsekuensi ingin meninggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan lokasi maksiat. Tinggalkan lokasi maksiat. Bahasa saya, Dek, kalau Anda tidak mau bermaksiat, jangan dekati lokasi maksiat. Saya ini diundang kemana-mana tempat yang mohon maaf dalam tanda kutip tidak baik, Pak. Saya masih mau, kecuali tempat khusus untuk maksiat. Mau saya itu ditawari all free for Ustadz. Lu serius, Pak? Yang naik klub, saya itu disuruh berdakwah ke teman-teman di naik klub. Sampai detik ini saya tolak dan saya mengharamkan diri saya untuk masuk ke sana meskipun dengan bahasa berdakwah. Banyaklah alasannya. Salah satunya dalilnya ini. Kata guru kami di Al-Azhar, salah satu yang wajib kita lakukan adalah kita menjauhi, membuat prasangka buruk dari saudara-saudara kita. Maksudnya kita jangan membuat prasangka buruk saudara-saudara kita melihat kita. Maka yang kita lakukan adalah yang baik. Jauhi lokasi kemaksiatan. Kalau kita sedang berada di dalam, secepatnya kita tinggalkan. Lihat kalimatnya Bapak Ibu. Wastabaqal baba, keduanya pakai wastabaqo, bukan wayajriyan. Bukan keduanya berlari menuju pintu, tapi berlomba-lomba. Apa bedanya saya di sini sama panjenengan lari menuju pintu itu, berlari dengan berlomba-lomba? Apa bedanya, Pak? Kalau berlari ya hanya perbuatan biasa, ismayu. Mungkin nggak ada fungsi, nggak ada tujuannya, nggak ada maknanya. Ayo sapa sing mlayune paling banter menuju pintu itu. Itu berarti maknanya ada berlomba-lomba. Kalau berlomba berarti ada sesuatu yang dituju, yang diharapkan. Dan menariknya kalimatnya di sini, wastabaqal baba, keduanya berlomba-lomba. Apa? Cuma berlombanya berbeda tujuannya, Pak. Kalau Nabi Yusuf menuju pintu itu berlombanya apa? Menjauhi kemaksiatan. Tapi Zulaikha untuk berzina. Yang satu menjauhi untuk tidak berzina, yang satu untuk berzina. Keduanya sedang berlomba-lomba. Kita yang mana? Saya katakan, ikutilah perlombaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Berlomba-lomba menjauhi kemaksiatan. Kenapa saya berpesan seperti ini, Bapak dan Ibu? Saya akui, kita yang berada di majelis ilmu ini tidak semuanya orang baik. Mungkin ada yang ingin untuk baik. Maka saya mengajak, ayolah kita berlomba-lomba untuk menjauhi keburukan. Berlomba-lomba sajalah. Minimal punya keinginan untuk menjauhi keburukan. Meskipun Nabi Yusuf belum keluar dari pintu, ada proses, Pak. Bukan cuma duduk gini saja, ada proses. Kan belum keluar dari pintu, belum keluar dari lokasi, minimal ada keinginan. Coba lihat kalimat berikutnya. Nah, pas ketika hendak lari itu, bajunya kemudian diraih oleh si perempuan tersebut, maka sobeklah. Berarti nek dipikir-pikir, banteran sopo ya, Pak? Bu, banteran Nabi Yusuf apa Zulaikha mlayune? Kok sampai-sampai Nabi Yusuf bajunya dikoyak sama Zulaikha? Berarti nek banter-banteran berarti Zulaikha mlayune yo banter ya ternyata.
Apa hikmahnya kata para ulama tafsir di sini, saya mengambil tadaburnya. Jangan nganggep lemah orang-orang yang menggoda kita dalam hal kemaksiatan. Jangan anggap lemah dan jangan anggap remeh. Kita mengatakan, oh imanku kuat, Allah sing urusan ngene cuma ngei aku 1 juta, gak iso melunturkan keimananku. Tiba-tiba dia mengeluarkan uang 1 M. Kira-kira Pak, kelihatannya memang 1 juta. Aduh, imanku cek kuat, imanku cek kuat. Jangan menganggap remeh. Loh Ustaz, kan itu inna kaidah syaiton kana dhaifan. Kan syaitan itu tipu dayanya kan lemah. Saya katakan lemah, iya, tapi jangan samakan Pak. Kenapa? Lemahnya setan ini ketika dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Maka boleh kita mengatakan lemah di sini kalau kita itu punya Allah. Tapi kalau kita itu jauh dari Allah, nggak akan ada perlindungan. Tetap kuat kok godaan nafsu kita ini, itu tetap kuat kalau kita nggak mengikut sertakan Allah. Wa alfaya sayyidahaladal bab, baru sampai pintu kebuka, ketemu sama si suami dari perempuan itu. Bisa dibayangkan apa yang dirasakan oleh Nabi Yusuf? Bisa dibayangkan Bu apa yang dirasakan oleh si perempuan itu, si istri itu? Kira-kira nih, kira-kira yang paling takut siapa? Nabi Yusuf apa si istri? Nabi Yusuf apa istri? Istri. Kenapa? Karena dia dari awal punya niat, dari awal dia punya usaha, dari awal dia yang mengkondisikan, dan dia secara kesadaran dialah yang menjadi pelaku kesalahan. Kok ia berhadapan langsung dengan wajah suaminya? Kalau Nabi Yusuf takut, iya, tapi Nabi Yusuf sudah dari awal memang tidak menjadi pelakunya. Tapi lihat kecerdasan seorang wanita. Dia yang seharusnya gemeteran karena ketahuan. Dia yang seharusnya itu khawatir ketemu suaminya. Dia yang seharusnya itu ndrewedeg karena ketahuan perilaku selingkuhnya. Kok sempat-sempatnya bilang, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana au adzabun alim. Suamiku, kira-kira apa ya hukumannya seseorang yang ingin menodai istrimu? Malah kok cepet memutar balikkan fakta. Ini kecerdasan wanita, Pak. Kan seharusnya kalimat kok tiba-tiba langsung berucap. Nabi Yusuf tidak berucap, beliau yang perempuan ini langsung berucap, wahai suamiku, ma jazaa'u man aroda. Apa ya wahai suamiku balasan orang yang ingin menodai istrimu? Kalau bahasa kerennya itu playing victim. Dia pelaku tapi ngaku korban. Sing pinter ini siapa Pak? Laki-laki atau perempuan? Dua-duanya lah ya. Tapi kalau kita mengambil ibroh dari ini, inilah kecerdasan wanita. Apa kecerdasan wanita Ibu? Halo? Bisa langsung mengolah rasa. Kalau kita mau mengambil sisi kebaikan dari kisah ini, ibroh positifnya, perempuan itu pintar kok mengolah rasa sebenarnya. Tapi memang satu sisi perempuan terjebak oleh rasa juga, yaitu biasanya kalimat cemburu. Tapi sekali lagi ya saya sampaikan ibu-ibu, ini konteksnya perempuan itu menjadi pelaku. Tapi kalau kondisi pelaku yang tidak baik loh ya. Tapi kalau kondisi normatif, kondisi normal, kegiatan kehidupan pada umumnya, perempuan itu sering terjebak oleh rasa. Maka bapak-bapak, maaf Pak, itulah cerdasnya perempuan Pak. Jangan sampai kita kena
jebakannya. Kejadian, Bu. Maaf, saya menceritakan ke adik-adik karena ini sedang saya tangani. Ada seorang perempuan yang bukan sahnya dari si laki-laki, kemudian dekat dengan laki-laki, kemudian memanipulasi. Apa yang terjadi? Laki-laki itu suka dengan perempuan itu, terjadilah hal-hal yang tidak baik, tapi dilanjutkan untuk yang sah. Perempuan itu mau disahkan menjadi istri keberapa, Pak? Keduanya si laki-laki tadi. Tentunya dong istri yang pertama tidak mengizinkan karena diawali dengan selingkuh. Lalu mau disahkan, apa yang terjadi? Ternyata si kamuflase manipulasinya si perempuan ini, bukan istrinya ya, perempuan ini sangat keren tipu dayanya, Pak, terhadap si laki-laki tadi, sehingga si laki-laki itu bahkan tega untuk menyakiti istrinya yang sudah sekian belas tahun itu selalu berjuang untuk suaminya. Hati-hati, Pak, tipu daya wanita itu azim, besar. Kenapa? Coba kita lihat ayat yang ke-26-nya. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha. Ketika perempuan itu mengatakan, aku ini digoda oleh laki-laki yang ingin menodai istrimu. Nabi Yusuf baru berucap, Pak, membantah ucapan si istri. Setelah si istri ngomong, baru Nabi Yusuf mengatakan, hiya, istrimu ini loh, wahai menteri, istrimu ini rawadatni an nafsi, ingin menggoda aku. Ini berarti pembelaan Nabi Yusuf. Oke. Nah, menariknya ini, qadarullah, ada syahid, ada saksi yang melihat. Apa? Wa syahida syahidun min ahliha, ada syahid. Kok yo syahidnya ini dari pihak keluarga perempuan? Terlepas tidak disebutkan siapa syahid saksinya ini itu. Lalu saksi ini memberikan sebuah alternatif solusi untuk menunjukkan siapa yang benar, perempuankah atau laki-laki ini kah? Zulaiha kah atau Yusuf kah? Biasanya kalau antara laki-laki sama perempuan, siapa yang paling benar, Pak? Halo? Loh, sebentar saya nanya bapak-bapak dulu, Bu. Ya, kalau perempuan benar, yang laki-laki, oh, aku ini gini, ini seperti itu, enggak seperti ini, analoginya seperti ini. Laki-laki juga benar, perempuan benar. Berarti yang benar siapa, Pak? Bapak-bapak di sini memang sangat tawadhu sekali ya. Sekarang saya tanya, wis dengan bahasa yang lain. Kalau yang di sini benar, yang di sini benar, siapa yang salah? Kalau saya nanya sama ibu-ibu, Bu, di sini benar yang perempuan, di sini laki-laki juga benar, siapa yang paling benar? Siapa yang merasa paling benar? Kan kalimatnya jelas, siapa yang merasa paling benar? Pasti perempuan, Pak. Nanti kita lihat endingnya seperti apa. Lalu keluarga perempuan ini ngasih alternatif solusi apa? Ingkana qamisuhu qudda min kubulin, kalau bajunya itu sobek dari depan, yang benar perempuan. Tapi kalau kemudian qamisuhu qudda min dubur, kalau ayat ke-27-nya, kalau baju ini itu sobek di belakang, maka yang benar laki. Dan yang terjadi sobek di belakang. Apa hikmahnya? Yang pertama, Bapak Ibu, jika ada sesuatu hal yang benar menurut ini, bahkan secara dalil, maka yang kita lihat adalah qarinah, indikator yang tampak saat itu. Yang tampak saat itu pembuktiannya itu apa? Maka tadi masih ingat Nabi Yusuf dengan Zulaikha berlomba menuju pintu.
Dua-duanya berlomba. Lalu si perempuan itu berhasil mengoyak baju Nabi Yusuf. Berarti yang terkoyak belakangnya, karena Nabi Yusuf menghadap ke pintu. Yang terkoyak di sini. Kan nggak mungkin ya Nabi Yusuf larinya mundur. Akhirnya yang terkoyak kan baju depan, kan nggak mungkin, pasti belakang. Itu menandakan Pak, laki-laki itu memiliki visinya itu ke depan dengan menghadap ke depan, tidak menghadap ke belakang. Laki-laki kalau menghadap ke belakang pasti akan kalah Pak. Maaf, contoh yang sederhana saja di sinetron. Bapak harus, ini dalam konteks yang baik Bapak Ibu, dalam konteks yang baik. Tapi sekali laki-laki melihat ke belakang, dalam konteks yang baik loh ya, pasti akan kalah dia. Contoh, Bapak harus meninggalkan keluarga. Ketika Bapak harus ditugaskan oleh kantor selama 5 tahun harus ke luar negeri, nggak balik-balik Pak. Senang apa sedih Pak? Senang. Senang Bu. Bapaknya senang jalan-jalan 5 tahun nggak didampingi ibu. Bapak merasa sedih Pak. Tapi ketika Bapak sedih berat sekali. Tapi ini memang harus dilakukan. Kira-kira yang Bapak lakukan benar-benar kemudian menghadap ke depan, atau Bapak harus menghadap ke belakang terus gini Pak? Karena rasa kesedihan. Mau tidak mau Bapak harus tetap menghadap ke depan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan Ismail bayi dan ibunda Hajar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, wala yaltafitu minha syai'an. Nabi Ibrahim itu nggak noleh sama sekali kepada Hajar Pak. Kenapa Bu? Mbak, di film drakor Mbak, ketika si pasangannya itu sudah mau pergi, aku akan pergi, lalu dia pergi, sekali nengok ke belakang balik lagi Pak. Itu itibarnya laki-laki pokoknya harus menghadap ke belakang. Itu visi misi seorang laki-laki. Maka wahwa minasodikin. Nah itulah laki-laki yang benar. Tapi lihat ayat yang ke-28-nya. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidikunna azim. Lihat, ini yang tadi saya katakan, tipu daya wanita itu azim. Suaminya melihat, oh yang sobek bagian belakang, berarti yang benar Yusuf. Wahai istriku, kamu telah melakukan tipu daya. Dan tahu tidak wahai istriku, tipu daya wanita itu azim. Tipu daya wanita itu besar loh Pak. Adik-adik khususnya, adik-adik itu punya kemampuan yang bisa menipu para laki-laki, dan itu perkara besar. Manfaatkan dalam kebaikan-kebaikan. Serius, ibu-ibu, para istri, para wanita, tolong, Anda mempunyai potensi yang besar untuk menipu laki-laki. Tolong gunakan dalam hal yang positif. Loh Ustadz, masa bisa Ustadz melakukan tipu daya untuk kebaikan? Bisa nggak Bu? Ibu yang berkeluarga sudah belasan tahun, Ibu bisa nggak menipu daya suami Bu untuk hal kebaikan? Loh kok diam? Oh nggak pernah melakukan tipu daya? Jujur saja. Halo Ibu, maaf, kalau anak melakukan kesalahan, apa yang Ibu lakukan terhadap anak ketika Ibu harus menginformasikan kepada suami? Ibu jujur menceritakan kesalahan anak, atau Ibu masih melindunginya, menutupinya? Jujur. Atau masih menjaganya? Pasti menjaganya Bu. Itu tipu daya wanita. Dan Bapak, Pak, ketika Ibu berbohong sama Bapak, Bapak bisa nggak melihat wajahnya Ibu yang berbohong itu Pak? Nggak bisa Pak. Tapi kalau suami berbohong Pak, Ibu bisa melihat Bu, ada perubahan dan bisa Pak. Itu tipu daya yang dimiliki oleh wanita dalam hal kebaikan-kebaikan dalam pendidikan anaknya. Nah, saya agak percepat. Yusuf a'rid an hadza wastaghfir lidzanbik. Lihat kalimatnya Bapak Ibu. Ini juga dalam maknanya, tapi maaf saya persingkat. Si suami ini Pak ingin menyembunyikan, ingin menguburkan kisah ini. Hei Yusuf, a'rid an hadza. Diam ya Yusuf ya, menengahin. Gak usah diomong-omong no. Isin aku.
Pokoknya diem ya, diem ya, diem. Ya namanya Yusuf pemuda kecil yang diselamatkan oleh keluarga Imro'atul Aziz, maka apa yang terjadi? Dia ikut perintah si suami. Berarti Yusuf nggak ngomong apa-apa. Dan menariknya si suami minta sama istrinya untuk wastaghfiri lidzanbiki. Karena di sini menggunakan ki, domirnya untuk perempuan, maka ini kalimat yang ditujukan kepada istrinya. Suaminya dengan bijaksana, atau boleh saya katakan rodok-rodok sok bijaksana, mengatakan, Yusuf, diam, jangan kamu buka berita ini, jangan sebarkan, jangan woro-worokan, jangan viralkan, jangan kamu masuk televisi, gak ada televisi saat itu ya, jangan kamu berikan tahu kepada siapapun. Yusuf pasti taat, karena ingin membalas budi si orang tua ini yang sempat membeli Nabi Yusuf saat diperjual belikan. Lalu si suami ini bilang sama istrinya, wastaghfir lidzanbik. Sudah ya, kamu istighfar ya, kamu istighfar. Kamu ngaku salah, ini sudah. Ini kata siapa Pak? Suaminya. Tapi pertanyaan saya, wa qala niswatun fil Madinah, kok yo tiba-tiba perempuan-perempuan di kota itu ngerti? Ayo, kok iso ngerti? Dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Pertanyaan saya, kan yang waktu kejadian cuma 4 orang, Yusuf, si perempuan, suaminya perempuan, dan saksi. Nggak disebutkan saksi ini siapa, tapi dari keluarga perempuan. Tapi tiba-tiba terbongkar semuanya. Pertanyaannya, siapa yang membongkar berita itu sampai seperempuan sekota itu tahu, viral? Jadi istilahnya viral itu nggak ada di zaman ini toh. Mulai Nabi Yusuf viral. Jadi kalau ditanya TV-TV yang membuka apa sih entertain ya, acara-acara program televisi itu, kalau ditanya kamu ngapain sih bikin program yang kayak gini, nggak ada manfaatnya, dia bisa jadi menggunakan dalil surat Yusuf ayat ke-30. Oh iya, karena ini adalah objek yang seru untuk dibincangkan. Maka pertanyaan saya, Bapak Ibu, siapa yang membocorkan cerita ini? Bisa nebak nggak siapa? Kan cuma 4, Nabi Yusuf, perempuan, suaminya perempuan, dan saksi. Kira-kira yang membocorkan mana Pak? Kok sampai niswatun fil Madinah tahu, perempuan-perempuan semua satu kota itu? Kira-kira siapa? Ya? Si perempuan, Bu. Memang para ulama tafsir berbagai riwayat menyebutkan, tapi mayoritas mengatakan yang membuka ini adalah Imro'atul Aziz. Yang membuka ini Imro'atul Aziz. Mungkin dia curhat gitu ya ke temennya nggak bisa jaga, cerita juga curhat. Misalnya Imro'atul Aziz curhat sama si A, Bu, ya Allah Bu, kemarin aku itu ketangkep ambil bojoku dewe Bu, aku jaluk solusi. Menurut ibu apa yang harus aku lakukan? Kata si A, lalu tiba-tiba bilang sama si B, Bu, aku dicurhati ambil Imro'atul Aziz. Cara jawabnya wingi gak iso aku. Kira-kira nih menurut ibu apa yang harus aku jawab ke Imro'atul Aziz? Kata si A sama si B. Si B gak bisa jawab. Engko Bu ya, tapi menang loh ya, cerita-cerita. Iya. B mendatangi tetangganya C. Walhasil berita itu kenapa? Menyebarnya kenapa? Karena wanita memang susah untuk menjaga rahasia. Ada satu quotes yang menarik Ibu. Tidak ada rahasia di antara wanita. Loh, quotes. Tidak ada rahasia di antara wanita. Izin 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini satu grup Pak. Nanti dari 6 ini 3-nya bikin grup lagi.
Dan itu insya Allah kebanyakan di wanita. Kok bisa tahu? Istri saya cerita. Yang ini. Astagfirullah, bulet kali jelimet. Saya jarang menemukan ini kasusnya di kalangan pria bapak-bapak. Hanya wanita. Memang apa quotes-nya tadi, Bu? Quotes. Kok langsung cepat hafal? Ya, baik. Yang terakhir saya persingkat. Ini ayat terakhir 31, panjenengan tahu. Walhasil apa yang terjadi? Seluruh perempuan di kota itu tahu apa yang dilakukan oleh Imratul Aziz. Maaf, tadi yang paling membahayakan perempuan yang punya jabatan atau perempuan yang cantik saja, Pak? Yang punya jabatan. Tahu tidak Bapak Ibu? Dalam tafsir Qurtubi dikatakan Imro'atul Aziz ini memang orang yang cerdas. Dari rentetan-rentetannya itu cerdas sekali. Sampai pada titik ayat ke-31 ini kecerdasan yang dilakukan oleh Imro'atul Aziz. Dia tidak ingin dikatakan salah. Maka dia ingin membuktikan kepada perempuan-perempuan yang ngerasani dirinya kalau yang dia lakukan itu benar menurut standarnya dia, dengan ditunjukkan kepada perempuan. Tentang siapa? Dia terpengaruh oleh ketampanan dan terpesonanya Nabi Yusuf. Maka dia skenario lah. Apa yang dia skenario? Kisahnya populer, tapi mungkin hikmah ini belum banyak kita tahu. Singkat cerita, dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan sedetail-detailnya. Dijamu, dikasih makanannya khususnya tentang buah. Di situ ada pisau, namanya pisau itu untuk memotong buah, bukan pisau untuk memotong nasi misalnya. Oh, macam-macam lah, semuanya sudah di skenario. Apa yang menarik? Wa qalati khruj alaihinna. Ayo Yusuf, ayo keluar. Ayo temui mereka. Pak, Ibu, Yusuf ini namanya korban sexual abuse, sexual harassment. Apa bedanya Ustadz? Kalau sexual abuse itu yang sempat viral kemarin ya, Dik, ya, la haula wala quwata illa billah. Semoga ada di sini semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada anak jadi paskibraka, tahu ya? Kemudian qadarullah mengalami hal yang menurut kita sangat amat tidak baik. Namun semoga beliau juga husnul khotimah dengan kematiannya. Saya itu merinding, Pak, baca berita itu. Karena yang saya temukan banyak hal yang seperti itu, Bapak Ibu. Oke, nggak saya lanjutkan dulu, saya agak ke bawah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya banggakan, itu sexual abuse, sudah jelas lah. Tapi ada yang terkadang kita lupakan, itu sexual harassment. Itu juga sebuah kekerasan. Nabi Yusuf ini korban. Dia disuruh tampil di depan ibu-ibu yang saat itu dalam kondisi yang pada umumnya lah. Jadi maaf, kalau kita menampilkan anak kita di khalayak publik, yang mana khalayak publik ini melihat semuanya dengan hal yang buruk, itu adalah kekerasan, Pak. Maka hati-hati. Ini saya tidak mengatakan ketika kita memaksakan anak kita kepada satu area, saya tidak mengatakan ini sexual harassment, enggak. Cuma secara ilmu psikologinya pun akan mengenai keterpaksaan yang harus kita tampilkan anak kita di area publik, yang area publik itu kalau dikhawatirkan tidak bisa menjaga adab, lalu kemudian mengucapkan kalimat lontaran kata-kata kepada anak kita yang buruk, itu sexual harassment. Kalau ujung-ujungnya tetap dilakukan seperti itu. Lah bedanya kalau pada Nabi Yusuf ini, itu adalah benar-benar terkait dengan perkara-perkara syahwat.
Kenapa? Karena konteksnya memang perempuan ini ingin dijebak oleh si perempuan Imra'atul Aziz ini, ingin menunjukkan tentang aku kenapa kok suka sama Yusuf. Karena Yusuf itu tampan, dan tampannya wow gitulah ya. Apa yang dilakukan? Wa qalat ikhruj alaihinna falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Maka ketika mereka melihat ra'ainahu akbarnahu maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya dan mereka melukai jari tangannya tanpa merasakannya. Di sini menggunakan kata qata'na, pakai tasdid. Apa artinya? Jadi dia itu memotong itu bukan hanya memotong, kalau panjenengan memotong pepaya, panjenengan memotong semangka yang isinya, bukan itu, Pak. Panjenengan ibaratnya kalau memotong itu memotong kedondong. Ibu pernah motong kedondong? Kayaknya nggak pernah. Paling enak, Pak, ya, kalau motong kedondong itu buka lawang, dele kedondonge langsung prak. Nah, itu kayak paling enak itu, Pak, ya. Adik-adik nggak paham, adik-adik. Ini hanya usianya yang 80 90 tahunan kelahirannya, ya. Maksudnya ketika memotong itu bukan yang pepaya, set, lembut, set. Tapi qata'na itu memotong tapi gak kepotong-potong, akhirnya tetap berusaha untuk memotong, alias motongnya ambil rotok gemes. Gantengnya ya Allah, ya Allah. Tapi ini seakan-akan masih pingin motong. Itu namanya qata'na. Tapi menarinya nggak kerasa, nggak usah dibayangkan Bapak Ibu. Sudah nggak masuk akal lagi. Tapi pernahkah kita menemukan hal yang seperti itu dalam kehidupan kita? Sebuah rasa yang menurut kita sakit, tapi kita tidak merasakan sakit. Padahal saat itu seharusnya kita sakit. Pernah Bapak Ibu? Saya yakin pernah. Kita punya potensi itu kalau kita bawa dalam hal kebaikan, Pak. Maaf, Pak. Secapek-capeknya panjenengan, Pak, dalam hal konteks yang baik, secapek-capeknya seorang ayah ketika anak meminta, Pak, besok gimana bayar sekolah? Bapak yang sudah capek, letih, lesu, lunglai, lotoy, lotoy apa letoy? Oh, di sini letoy, ya. Apa yang Bapak lakukan, Pak, dengan kecapean dan rasa sakit Bapak, Pak, ketika anak meminta, Pak, gimana besok bayar SPP-nya? Apa yang kita lakukan, Pak, para ayah? Kita pasti akan kerja lagi demi anak. Rasa sakit yang kita dapatkan langsung kita hilangkan, nggak kita rasakan demi ada kata sayang dan cinta. Ibu yang sudah melahirkan lebih dari 4, maksudnya punya anak 4, yang punya anak 3, yang punya anak 3, ibu punya anak 3, ada lagi 3, oh ibu 3, apa perlu saya doakan 4, Bu? Atau 5, saya doakan 5 apa 6 lagi? Saya 4 kali melihat istri saya melahirkan live, Pak, siaran langsung. Serius, Bu, Allah takdirkan itu saya melihat live istri saya melahirkan, dan saya masih ingat anak ketiga pulang dari sini, Ustaz. Pagi-pagi istri saya sudah, ya ini Hamin 2 loh ya, APL-nya ini gimana? Tetap ke Mojokerto ta? Budal gak ya? Karena ada pernah merasakan Hamin 3-nya itu, Bu. Qadarullah, saya kemudian tetap berangkat ke sini ngisi di IKD sini. Pulang saya dapat WA, ya rasanya kok semakin sakit. Apa yang saya lakukan, Bapak Ibu? 140 km per jam. Mas, kalau nanya ke saya, Ustadz nggak takut tak? Saya jawab takut, Mas. Takut, Bu. Satu takutnya apa? 2 hari sebelumnya saya tidak tidur, dalam arti kurang tidur lah. Lalu saya berangkat sendiri, nyetir sendiri, kondisi agak ngantuk. Pulang
semua ketakutan, takut, ngantuk, macam-macam yang negatif-negatif tadi hilang, Pak. Kenapa? Karena anak. Sudah sampai di rumah, ternyata istri bilang sudah nggak kerasa lagi ya. Apa yang terjadi? Waktu itu karena saya masih menerima jadwal, ada jadwal pukul 9, Pak. Saya bilang sama istri saya, iki tak terima poga. Soalnya kalau tak batalkan sekarang, saya nggak enak ini. Lu belum dibatalkan? Belum. Akhirnya saya ngisi lagi jam 9, Pak. Dari sini pulang ke rumah, ngisi lagi. Sorenya istri melahirkan. Siangnya dari itu pulang langsung masuk rumah sakit, sorenya melahirkan. Kenapa, Mas? Kami para orang tua itu selalu melawan rasa sakit kami. Ini kepada adik-adik semua. Ya gara-gara kalian semua yang statusnya anak. Loh, serius. Ibu-ibu kenapa, Bu, mau melahirkan? Sakit apa? Sakit, Bu. Melahirkan. Yang mana, Bu? Sakit. Loh, Ustaz kok bisa seakan-akan merasakan sakit? Saya merasakan langsung, Pak. Kelahiran anak pertama, tangan saya berdarah-darah. Ternyata apa, Mas? Setelah istri saya melahirkan normal, kemudian selesai agak sudah enakan, istri saya nanya, "Loh ya, tangannya kenapa berdarah?" Dalam hati saya, gara-gara awakmu. Loh ya. Maka kemudian saya sadar diri. Waktu lahir anak kedua, saya minta istri memotong kukunya. Camkan ini, Mas, Mbak, camkan ya. Pastikan, Mas, kalau nanti istrimu ketika mau melahirkan, kukunya dipotong supaya nanti pas megang-megang tanganmu, megang apa itu aman. Cuma kesalahan saya, wong masih anak kedua, saya belum punya banyak ilmu. Baru kesalahan kedua baru saya sadari, Mas, kalau nanti pas melahirkan suatu saat ya, masih belasan tahun lagi lah ya, potong kuku tangan istrimu dan potong rambutmu. Loh, serius. Tiba-tiba istri saya memegang kepala saya. Karena memang waktu khususnya anak yang ketiga itu yang paling parah karena sakit sekali, harus diinjeksi istri saya untuk melahirkan. Itu, Mas, ya. Ingat-ingat. Apa, Mas? Dan apa yang terjadi, mohon maaf melebihi waktu yang ada. Hikmahnya adalah hati-hati dalam berbicara, berefek kembali ke kita. Kita ngerasani dia, nanti kita akan dapat resikonya. Apa resikonya? Selain dosa, tangan kepotong, potong fisik. Saya tutup di sini, Bapak Ibu. Mic-nya sudah tanda, Ustaz, mic-nya sudah lebih 7:30, pasti kayak gitu, Ustaz, tandanya sudah waktunya habis, loh kan? Penutupnya apa, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian? Jauhi perkara-perkara yang negatif dari perilaku syahwat. Salah satunya adalah jangan mengumbar aib tentang hal-hal yang terkait dengan syahwat secara detail. Yang ketiga, hati-hati apapun yang kita ucapkan, yang kita lakukan dalam hal perbuatan yang negatif terhadap perilaku syahwat pasti akan berujung kepada kita. Mau kita pelaku, mau kita cuma ngomong-ngomongin, rasan-rasani, menjelek-jelekkan, pasti juga akan berujung kepada kita. Hati-hati dengan perilaku syahwat. Ini yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di ayat yang ke-32 di pertemuan berikutnya. Secara singkat kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dek, baru kali ini loh, Dek, saya ini di sini lebih 7:30. Itu gara-gara adik-adik. Makanya nanti pertemuan berikutnya datang, Dek, ya. Ya, saya semakin semangat ini karena adik-adik yang hadir, ya. Semoga berkah untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.